Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang buat pertemuan kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada Rasulullah. Namun sebelum memasuki materi, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Artinya, kami ridha Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Dan itulah anak-anak doa belajar. Terus selanjutnya adalah kita mengenai materi-materi yang akan kita pelajari. Untuk kompetensi dasar dari materi yang kita pelajari adalah 3.3 memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasulul Asmi. 4.3 menunjukkan hafalan nama-nama Rasul Allah dan Rasulul Asmi. Ya, itulah kaji-kaji yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Dengan bimbingan guru, siswa meyakini keberadaan Rasul Allah dan Rasulul Asmi. Dengan penjelasan guru, siswa mampu memahami dan menghafal nama-nama Rasul Allah dan Rasulul Asmi. Dengan bimbingan guru, peserta didik menunjukkan sikap sabar dan sebagai implementasi dari pemahaman mengenal nama Rasul Allah dan Rasulul Asmi. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Selanjutnya, sebelum mempelajari materi, apakah anak-anak pernah mendengar rukun iman? Ya, rukun iman ada berapa? Ada 6. Mari kita baca. 1. Iman kepada Allah SWT. 2. Iman kepada para malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada para rasul. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Nah, itulah rukun iman yang ada 6. Apakah kamu sudah hafal? Ya, kalau sudah hafal berarti kalian termasuk orang-orang yang beriman. Nah, iman yang keempat itu iman apa ya? Nah, iman yang keempat adalah iman kepada para rasul. Apa iman kepada para rasul? Iman kepada para rasul adalah iman artinya percaya. Iman kepada nabi dan rasul artinya mempercayai bahwa Allah telah mengutus para nabi dan rasul untuk memberi petunjuk dan pedoman hidup kepada umat manusia agar sejahtera lahir dan batin. Dalam surat Al-An'am, ayat 48 ulang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundirina faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Nah, Allah telah menuliskan dalam surat Al-An'am itu bahwasanya Rasul itu diutus untuk memberi kabar gembira dan kabar peringatan. Nah, apa kabar gembira dan peringatan? Kabar gembira maksudnya menyampaikan janji Allah bagi orang yang menaati perintahnya. Bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan dunia maupun di akhirat kelak. Intinya bahwa Rasul memberi kabar gembira yaitu barang siapa yang beramal baik mesti akan diberi pahala atau ganjaran yang baik di dunia dan di akhirat. Kemudian apa itu peringatan? Peringatan yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya,
maka akan mendapat balasan buruk yaitu neraka jahanam. Nah, ini Rasul diutus bahwasanya Rasul juga membawa peringatan bahwasanya siapa yang beramal buruk maka akan mendapatkan balasan yang setimpal pula. Itu anak-anak. Nah, kemudian apa sifat wajib Rasul? Nah, sifat wajib Rasul itu ada 4. 1. Sidik, yaitu artinya benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Rasul itu tidak pernah berbuat kekeliruan atau kemaksiatan. Kemudian amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul wajib menyampaikan amanah Allah kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Nah, itu ya amanah. Tidak boleh berkhianat Rasul. Kemudian tablik. Tablik artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah kepada umat. Walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan, Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah. Nah, itu bahwasanya apapun yang terjadi, Rasul itu harus menyampaikan apa yang harus disampaikan, yaitu wahyu dari Allah. Walaupun dalam sulit, dalam keadaan susah, harus disampaikan. Itu Rasul itu bersifat tabligh. Kemudian yang terakhir fatonah, artinya cerdas. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Nah, Rasul ini sudah tentu adalah orang-orang pilihan yang berarti mempunyai intelijensi atau kecerdasan yang tinggi. Ya, tidak mungkin Rasul itu bodoh, tidak bisa apa-apa. Nah, Rasul itu memiliki kecerdasan, ya, seperti itu. Kemudian apa itu Rasulul Azmi? Nah, Rasulul Azmi itu berasal dari 3 kata. Yang pertama ulul atau ulu atau uli, ya, yang artinya mempunyai atau memiliki. Sedangkan al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Nah, ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad. Maknanya Rasul ulul azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasul ulul azmi ini memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Intinya, Rasul ulul azmi itu adalah Rasul yang penyabar, Rasul yang mempunyai keteguhan, kekuatan yang sangat luar biasa ketekadannya, sehingga diberi ujian apapun tetap Rasul itu beriman kepada Allah. Itu yang dinamakan Rasul ulul azmi, yaitu Rasul yang luar biasa. Lalu siapa saja ya Rasul ulul azmi? Nah, Rasul ulul azmi yang kita ketahui ada 5. Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Anak-anak, Nabi Nuh ini mengajak manusia untuk menyembah Allah selama 950 tahun. Namun umatnya tidak menggubris. Nah, bayangkan 950 tahun itu kamu disuruh mengajak orang untuk beribadah tapi tidak digubris. Nah, sudah tentu menyerah ya. Namun Nabi Nuh sebenarnya tidak seperti itu, karena Nabi Nuh ini Rasulul Azmi, maka beliau tetap memiliki tekad yang kuat. Suatu saat Allah menurunkan banjir besar. Nah, hanya Nabi Nuh saja yang selamat, karena Nabi Nuh pada saat itu diberi petunjuk untuk membuat bahtera atau kapal besar, yang mana itu ditertawakan oleh umatnya yang dikatakan itu orang gila, orang aneh, dan sebagainya. Nah, itu Nabi Nuh. Kemudian yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim ini juga mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Padahal kaumnya yaitu Bani Israel dan Raja Namrud itu dulunya menyembah berhala. Bahkan barang siapa yang tidak mengikutinya akan dibunuh
oleh sebab itu Nabi Ibrahim itu ditangkap oleh Raja Namrud, kemudian akan dibakar. Tapi karena kuasanya Allah dan Nabi Ibrahim diberi mukjizat. Apa mukjizatnya? Mukjizatnya itu adalah bahwasanya saat beliau dibakar oleh Raja Namrud itu tidak mempan. Apinya sangat panas namun tidak mempan. Nah itu karena ketekatan Nabi Ibrahim sehingga pada saat dibakar Raja Namrud pun tidak mempan. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa hidup pada Raja Fir'aun, pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim. Raja Fir'aun ini mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Barang siapa yang tidak mau menyembahnya atau menuhankannya maka akan dibunuh. Suatu saat Nabi Musa itu menentang hal itu dan mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Kemudian Raja Fir'aun merasa tersaingi, kemudian berusaha untuk membunuh si Musa ini. Nabi Musa akhirnya dikejar oleh Raja Fir'aun serta pasukannya. Lalu pada suatu saat ketika terpepet berada di sebuah laut, Nabi Musa mengangkat tongkatnya sehingga bisa membelah laut itu. Tongkat Nabi Musa ini memiliki mukjizat, bisa berubah menjadi ular dan bisa membelah laut. Ketika Nabi Musa bisa membelah laut, akhirnya Nabi Musa berlari menyeberangi laut tersebut, meninggalkan Raja Fir'aun yang mau mengejar dan membunuhnya. Ketika sampai di ujung, Raja Fir'aun marah dan kesal, kemudian menyusul Nabi Musa tersebut. Apa yang terjadi ketika sampai di tengah-tengah? Ternyata Raja Fir'aun ditenggelamkan. Allah menutup laut yang terbelah tadi sehingga Raja Fir'aun tenggelam dan akhirnya binasa. Itu Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan cara digantikannya ke alam gaib atau mi'raj. Nabi Isa ini juga memiliki mukjizat bahwasanya beliau juga bisa menghidupkan makhluk yang terbuat dari tanah untuk diberi nyawa atas izin Allah, mendatangkan makanan dari langit dan sebagainya. Nabi Isa ini juga memiliki ketekatan yang kuat. Saat beliau berdakwah kepada umatnya itu beliau ditentang bahwasanya beliau itu adalah orang gila dan sebagainya, bahkan pernah disalib. Bayangkan bagaimana rasanya disalib di bawah terik sinar matahari. Namun Allah selalu melindungi orang-orang yang benar. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, yaitu Rasul teladan kita sebagai ulul azmi. Nabi Muhammad ini terkenal jujur, tabah, dan bertanggung jawab dan bekerja keras sehingga beliau diberi gelar Al-Amin yang artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Setelah Nabi diangkat menjadi Rasul dalam menyiarkan agama Allah yaitu agama Islam, Nabi Muhammad sering dihadang bahkan diancam akan dibunuh oleh orang-orang kafir. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Nabi Muhammad bukanlah sosok manusia pendendam, juga jujur, pemaaf. Nabi Muhammad sangat menyayangi anaknya. Pernah Nabi Muhammad itu sangat penyayang, bahkan ada orang kafir yang sudah di pasar itu setiap hari ketika beliau lewat itu selalu menyuapinya. Suatu saat ketika orang kafir itu maksudnya Rasulullah sedang tidak menyuapi, orang kafir itu mencarinya dan beliau itu sangat mencaci maki Nabi Muhammad, bahkan sempat meludahi Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad tetap sabar, dan itu gambarannya bagaimana Rasulullah itu sangat sabar, sangat tekad luar biasa untuk menyebarkan agama Islam. Lalu bagaimana kamu meneladani Rasulullah dan Rasulul Azmi? Kita diberikan gambaran dalam surat Al-A'qaf ayat 35 yang kurang lebih bunyinya seperti ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. Artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati. Maka kita itu harus disuruh bersabar seperti Rasul, seperti Nabi Muhammad, seperti Rasulul Asmi yang lainnya untuk memiliki keteguhan hati. Kemudian meneladani Rasulul Asmi yaitu dengan cara-cara seperti ini. 1. Teguh dan sabar dalam belajar. 2. Teguh dan sabar dalam beribadah sholat. 3. Teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. 4. Teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. 5. Teguh dan sabar dalam pergaulan tidak cepat marah. 6. Teguh dan sabar mematuhi peraturan baik peraturan di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal dan seterusnya. Nah, itulah anak-anak adalah meneladani Rasulul Asmi. Bagaimana kamu meneladaninya? Yaitu kamu harus bersifat sabar dan teguh. Teguh artinya itu tidak putus asa. Nah, sampai di sini saja perjumpaan dengan Pak Afif dalam materi meneladani Rasul Allah dan Rasulul Asmi. Semoga bermanfaat bagi kalian. Selanjutnya Pak Kutu mohon maaf tidak ada kesalahan. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.